Yogyakarta. Siapa sih yang nggak tahu Jogja? Salah satu kota yang menciptakan kenyamanan, kedamaian, kasih sayang, dan cinta. Sehingga menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke kota ini. Dan makanan, tempat wisata, seduhan kopi, angkringan, dan seni pun masih sangat kental di sini. Seperti halnya batik, sebuah karya seni yang masih menjadi aktivitas warga asal Jogja. Ide kreatif mulai terpancarkan, penuh sabar dan ketertiban. Aneka motif indah terlukiskan. Tercipta lewat jemari tangan indah bersama canting yang merupa melukis indah budaya Nusantara. Halo permisa, sekarang saya sedang berada di tempat pembuatan batik home industry milik Bu Heni. Langsung aja yuk kita lihat ke dalam. Jumputan, selengkuer, godong kates, jogetan, kontemporer ataupun abstrak dan lotus adalah salah satu motif yang sering diproduksi di Abhinaya Batik ini sendiri. Proses membatik di sini sama halnya dengan batik biasanya, yaitu mulai dari mempola, mencantik, mewarna, dan terakhir adalah melorot ataupun merebus. Bagaimana sih awal mula itu berdirinya Batik Abhinaya sendiri? Awal berdirinya setelah saya resign ya Mbak ya, setelah saya resign dari pekerjaan yang dulu, pekerjaan yang dulu juga di bidang batik juga, batik jemputan juga gitu. Jadi terus setelah resign kan saya harus punya pemasukan sendiri ya gitu. Jadi akhirnya saya membuat apa yang telah saya dapatkan dari pekerjaan itu saya terapkan di rumah, terus jadi bikin batik dan jemputan. Apakah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu juga, Bu? Pelatihan ikut juga. Dari pelatihan itu kan saya jadi bisa ya. Jenis atau motif apa aja sih Bu yang diproduksi di Batik Abhinaya ini sendiri? Ada beberapa motif ya Mbak ya. Ini contohnya seperti ini. Ini motif godong kates. Godong kates. Ini terinspirasi dari daun pepaya. Daun pepaya itu terus saya bikin gini. Bahasa Jawanya kan godong kates ya. Ya seperti itu. Terus ini sendiri, ini batik apa Bu? Kalau ini ekoprint Mbak. Jadi bukan batik. Jadi bukan batik. Iya, ini ekoprint itu buatnya dari daun-daunan. Itu daun-daunan, macam-macam daun. Terus warnanya juga warna alam. Langsung berarti langsung di warna alam, iya. Kalau yang ini sendiri juga batik apa sih Bu? Kalau ini jemputan ya, ini jemputan atau shibori. Shibori. Ya, karena kan kalau shibori sama jemputan itu sebenarnya sama ya, cuma pengucapannya aja. Kalau di Jepang namanya shibori, kalau di Indonesia namanya jemputan. Berarti sama ya Bu? Sama sebenarnya, cuma untuk prosesnya itu beda-beda. Misalnya seperti ini, seperti yang ini namanya itajimi shibori. Itajimi. Ya, itu yang bikinnya dilipat-lipat seperti itu. Terus kalau yang seperti ini namanya miura shibori. Miura. Ya, jadi buatnya itu nggak bisa kecil bisa besar, jadi nggak harus sama. Bisa ada yang kecil, ada yang besar, dan pengikatannya juga mau kencang mau enggak itu nggak apa-apa. Itu pakai ikatan. Iya, ini pakai ikatan seperti ini. Kalau ini campuran dari itajime sama nui shibori. Jadi dijujur seperti itu. Terus ini juga sama. Ini sama Kayak yang ini tadi. Sama seperti itu. Ini dijulur juga, terus nanti diikat, terus baru dicelup warna. Berarti langsung. Ya, namanya kalau enggak ini namanya ikat celup ya. Jadi hanya diikat sama dicelupkan warna saja. Motif yang lebih sering diminati sama pemesan itu kira-kira motif apa Bu? Kalau untuk motif itu biasanya yang modern ya Mbak, yang kontemporer gitu. Jadi anak-anak muda itu sukanya kan seperti itu ya, seperti nggak yang pakem banget. Nanti kalau pakem banget, seperti apa gitu. Jadi maunya yang modern, yang abstrak gitu. Kisaran harga batik ini sendiri itu berapa? Kalau di tempat kami dari 375 ya, 375 ke atas ya, itu untuk batik tulisnya. Batik tulis. Iya.
Nah, teknik dalam membatik itu ada berapa macam sih, Bu? Kalau untuk teknik itu sebenarnya ada dua ya. Untuk pembuatan batiknya sendiri itu ada batik tulis atau batik yang bentukan canting. Itu juga satunya lagi batik yang cap. Ya, untuk cap itu menggunakan stempel kayak stempel gitu, tapi pakai malam juga. Jadi kalau tekniknya yang untuk canting pakai tangan langsung, pakai canting. Nah, kalau untuk capnya itu ada cap sendiri, cap untuk batik itu ada. Berarti lebih mudah yang cap itu? Enggak juga Mbak, karena kalau cap kan harus sama juga ya. Harus cara ngecapnya harus benar. Kalau titik-titiknya salah, sama juga nanti hasilnya nggak bagus. Kesan dari pesan orang yang ingin bergelut di bidang industri ini sendiri apa, Bu? Untuk pesannya harus harus sabar, harus telaten ya, karena membatik itu kan nggak membuat yang seperti apa, harus benar-benar sabar juga gitu. Terus harus punya inovasi ya, karena kalau kita ngikutin ada juga sih yang memang harus pakem gitu, tapi kan kalau sekarang inovasi di Presiden Sekoja seperti itu. Jadi harus ada inovasi baru lah untuk perkembangan batik ini. Boleh nggak Bu saya lihat proses yang sedang dilakukan sekarang? Oh silakan, nggak apa-apa. Sekarang juga lagi ada prosesnya. Silakan. Nah, proses pertama adalah mempola. Mempola ini dilakukan di atas kain putih yang sudah kita siapkan. Kemudian kita gambar sesuai keinginan kita. Berikutnya adalah proses mencanting dan malam yang sudah dicairkan. Mencanting ini harus dilakukan dengan hati-hati maupun telaten, agar malam tidak menetes maupun melebar kepada kain. Proses ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan ini dengan mencampurkan pewarna sintetis ke dalam air, kemudian kita siapkan kain yang sudah dicanting tadi untuk kita celupkan ke dalam air yang sudah diberi warna. Cara mencelupnya pun dilakukan beberapa kali agar warna meresap dengan sempurna. Setelah pewarnaan, kemudian kita jemur kain tersebut agar warna lebih mencolok ataupun menarik. Jadi ini proses apa, Bu? Ini proses ngelorot. Ya, proses ngelorot itu menghilangkan malam dari kain tadi yang sudah dicanting, nanti direbus di sini biar malamnya larut. Oh, biar hilang. Ya, tapi sebelumnya ini setelah air mendidih dikasih soda abu. Soda abu. Ya. Ini untuk apa, Bu? Ini untuk melarutkan malam. Melarutkan. Ya. Oh, ya. Dikasihnya itu seberapa? Itu ini aja, kalau misalnya kainnya cuma kecil atau itu sedikit aja. Nanti setelah diaduk, setelah itu baru dimasukkan ke sini. Ini yang tadi diwarna. Nah, ya, ini Bu? yang tadi habis diwarna. Habis diwarna. Setelah ini baru dimasukkan. Gak usah semua, langsung separuh aja. Nah, gitu aja. Nah, dicatin. Oke, udah. Ini nggak berapa menit ya, kalau sudah hilang malamnya Langsung diangkat gitu. Ini Mbak Lydia hasil dari pewarnaan tadi. Setelah diwarna, setelah itu dilorot atau direbus untuk menghilangkan malamnya. Warnanya biru dongker. Lebih tebal ya, Bu? Lebih tebal ya. Setelah ini dijemur, diangin-anginkan, tapi dijemur boleh tapi di tempat yang teduh. Oh, enggak kena sinar matahari. Halo semuanya, ini adalah hasil akhir dari proses kita membatik bersama Ibu Heni. Dan bahan ini akan dijadikan kerudung. Sekian informasi yang saya berikan mengenai batik Abinaya.